memimpin kita dalam doa. Mari kita silakan di depan. Teman-teman yang guru kita banyak menjalankan untuk nama Bapa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, yang kepala belajar dari Tuhan dengan kulirangan Roh Kudus, berdalam dengan kulirangan Roh Kudus, kebijaksanaan sejati serta kemuliaan yang selalu bila-bila atas keluarga yang bersekutu kami. Baik, terima kasih Ketua kelas. Ya, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa dulu. Ibu minta sekretaris kelas untuk membantu ini. Sekretaris mana? Baik. Sekretaris tolong bantu Ibu. Siswa semuanya hadir atau ada yang izin atau sakit? Semua hadir. Semua hadir? Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran semuanya pagi ini. Baik anak-anak, 2 tahun terakhir dunia dilemahkan dengan pandemi. Indonesia termasuk salah satu negara yang ada dalam kondisi tersebut. Masyarakat lalu kemudian dilarang untuk beraktivitas karena kondisi pandemi. Semua aktivitas dibatasi, jadi khusus di bidang pendidikan, proses belajar mengajar tatap muka, guru dengan siswa di sekolah juga dibatasi, bahkan tidak ada sama sekali. Kita semua dirumahkan. Siswa belajar dari rumah, siswa dan guru belajar dari rumah. Atau istilahnya belajar dalam jaringan. Semua aktivitas tadi itu dibatasi. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga aktivitas lebih khusus di bidang pendidikan, guru dan siswa tidak pernah belajar di sekolah, semua diliburkan dan aktivitas belajar hanya melalui daring tadi. Apa yang menyebabkan sehingga proses aktivitas manusia bahkan kita sebagai guru dan siswa di sekolah dibatasi? Kira-kira menurut anak-anak apa yang menyebabkan sehingga kondisi tadi bisa terjadi? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa? Silakan. Virus. Jadi virus adalah penyebab dari segala aktivitas kita selama kurang lebih 2 tahun. Di Indonesia, bahkan kita di dunia pendidikan terancam karena proses belajar mengajar tidak jalan dengan baik. Kira-kira apa nama virus itu? Virus apa yang mengancam kehidupan kita sehingga proses yang tadi tidak berjalan dengan baik? Apa nama virus itu? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Virus corona. Virus? Virus corona. Betul kan virus corona? Betul. Oke, baik. Seperti apa virus corona itu sehingga mampu melemahkan seluruh aktivitas masyarakat? Seperti apa virus corona itu sehingga mampu membatasi seluruh aktivitas masyarakat, terkhusus kita yang ada di bidang pendidikan? Ada yang bisa? Silakan. Racun yang menyebabkan seseorang menafsu. Racun yang Menyebabkan seseorang menafsu. Racun yang menyebabkan seseorang kena flu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang bisa melengkapi jawaban dari teman tadi? Silakan. Seperti cairan pengendir atau racun yang menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran pernapasan. Oh, racun yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Racun yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Hijau. Ya baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Ya baik anak-anakku, dengan demikian pertemuan kita di pagi ini yang kita belajar adalah materi tentang virus. Dengan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam pertemuan kita di pagi ini adalah ialah peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri virus dengan benar. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur tubuh virus. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasi virus berdasarkan sel inang. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pertemuan kita di pagi ini. Baik anak-anakku, Ibu punya satu video. Sebentar nanti Ibu akan
tampilkan di depan sini. Mohon untuk memperhatikannya dengan saksama sehingga melalui video yang Ibu tampilkan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari video yang nanti Ibu putar atau Ibu tampilkan untuk anak-anak lihat. Bisa? Bisa. Ya, baik. Mohon untuk diperhatikan dengan saksama ya. Bisa menempel pada tumbuhan maupun pada manusia atau hewan, gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan virus? Oh, apa yang dimaksud dengan virus mozaik? Virus mozaik. Oke, ada lagi? Ada lagi dari tampilan video tadi ada? Silakan. Jenis virus apa yang menempel pada manusia dan hewan? Jenis virus apa yang menempel pada manusia dan hewan? Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Sesuai dengan gambar yang ditampilkan, mulai virus itu ada beberapa bagian yang ditampilkan. Oh, yang dimaksudkan dari gambar yang tadi itu tampilkan, apakah virus itu dia terbagi ke beberapa bagian? Seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih ya atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan pengamatan video yang tadi Ibu tampilkan. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan dijawab pada lembar kerja peserta didik yang juga sudah Ibu siapkan. Karena memang pertanyaan-pertanyaannya tadi hampir sama dengan pertanyaan yang sudah Ibu siapkan di dalam LKPD. Dan karena itu kita akan ada dalam diskusi kelompok. Kita akan ada dalam diskusi kelompok dan teknis pembagian kelompoknya kita berhitung saja dari 1 sampai ke 5 kita akan bagi dalam 5 kelompok. 5 kelompok kita hitung saja dari sini sampai 5, kemudian seterusnya nanti yang nomor 1 silakan dari teman yang 1, 2 dan seterusnya untuk membentuk kelompok masing-masing. Bisa paham? Bisa, Ibu. Oke. Dengan demikian berhitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah semuanya di kelompoknya masing-masing, Ibu akan bagi LKPD-nya.
disebutkan struktur tubuh virus. Lain lagi berarti pastinya semua sudah memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 5 terkait dengan diskusi atau hasil dari kelompok 5. Tidak ada lagi? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, kita berikan aplaus kepada kelompok 5. Kelompok 5 silakan untuk kembali berbicara. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Kelompok 1 silakan. Perwakilan dari kelompok 1. Terkait ciri-ciri struktur tubuh, klasifikasi virus yang benar. Kedua, berdiskusilah dengan kelompokmu untuk melengkapi dan menyelesaikan LKPD. Pertanyaan, sebutkan ciri-ciri virus. Jawaban ciri-ciri virus antara lain adalah: 1. Hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein asam nukleat. 2. Ukuran kecil antara lain 25 sampai 300 nanometro untuk 1 nanometro. 3. Tubuh virus tidak berbentuk sel sehingga virus tidak memiliki sel, membran plasma, dan sitoplasma. 4. Hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal sebagai parasit intraseluler obligat. Pertanyaan nomor 2, gambar struktur tubuh virus dan tentukan bagian-bagian. Jawaban dari kelompok 3 tadi itu sebenarnya belum pas. Jawabannya sudah berusaha untuk menjawab. Terima kasih juga karena sudah berusaha untuk menjawab, tetapi mungkin masih agak sedikit keliru. Jadi untuk melengkapinya tadi sudah disampaikan oleh kelompok 5 bahwa virus itu bebas kan, tanpa sel inang virus tidak bisa hidup dan melakukan aktivitasnya atau berkembang biak menghasilkan keturunan atau generasi-generasi yang baru seperti itu. Itu yang dimaksudkan oleh kelompok 5. Baik, demikian presentasi kelompok masing-masing. Dengan demikian kita ada dalam kesimpulan secara bersama. Ya toh? Bisa? Bisa. Ya, mari kita sama-sama menyimpulkan materi yang kita bahas secara bersama di saat ini. Ibu sangat yakin kita semua sudah memahami apa yang kita pelajari di saat ini, karena memang kita sendiri yang bekerja, kita sendiri yang berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Dengan demikian untuk menyimpulkannya pasti kita juga bisa untuk menyimpulkan materi yang ada. Yang pertama, ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus ada berapa? 6. Betul? Ada lebih dari 6? Tidak. Satu apa? Memiliki satu jenis asam nukleat. Memiliki satu Jenis asam nukleat. memiliki satu jenis asam nukleat. Yang kedua, semuanya sangat kecil, terdiri dari 2 terdiri dari 1 jam bolong-bolong sampai dengan ada perjalanan apa begitu. Ya, yang 25 sampai
Jenis-jenis virus. Virus yang menempel pada manusia seperti apa? Virus yang menempel pada manusia apa? Virus corona. Virus apa lagi? Influenza. Omikron. Ebola. Cacar. Polio dan lain sebagainya toh? Ya, kelompok 2. Virus yang menempel pada tumbuhan. Si virus yang menyerang
Ya, mungkin itu saja yang boleh disampaikan untuk anak-anak di saat ini. Ibu berharap semuanya bisa belajar dengan baik supaya ke depan bisa mendapatkan nilai yang baik juga. Bisa?